Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Diarsi, mahasiswi Poltekkes Kendari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemotongan kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Yang pertama yaitu pemotongan kasar. Pemotongan kasar atau grossing merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada ketebalan 15-30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti, karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal, karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah pemotongan. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau. Lalu kencangkan. Yang ketiga, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong. Dan yang keempat, buka pengunci tuas pemutar. Kelima, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Keenam, tekan tuas pemotong kasar. Lalu yang ketujuh, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Kedelapan, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Lalu yang terakhir, lepaskan tuas pemotong kasar. Berikut adalah gambar jaringan sel pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Yang kedua yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika terlepas dari tubuh, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan yang membuatnya tidak berubah. Mekanisme kerja dari fiksasi pada dasarnya adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di tubuh. Dengan pemberian cairan fiksasi, maka akan mengubah komposisi jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik. Tujuan fiksasi yang pertama yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi. Yang kedua, pencegahan kerusakan dan kematian. Ketiga, pengerasan sel dan jaringan. Keempat, pemadatan. Yang kelima, optikal diferensiasi. Dan keenam, memberikan efek pewarnaan. Yang ketujuh, menempelkan sel. Prinsip-prinsip dasar fiksasi. Yang pertama, koagulasi. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Yang kedua yaitu presipitasi. Presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama, dimensi spesimen. Kedua, penetrasi larutan yang terdiri dari waktu penetrasi, tingkat penetrasi. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Keempat, dimensi spesimen. Dan kelima, tingkat keasaman atau pH. Fiksasi pada sediaan histologi. Prosedur kerja untuk fiksasi jaringan ini adalah yang pertama, potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran kurang lebih 4 mm.
Yang kedua, rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. Yang ketiga, tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. Yang keempat, cuci dengan air mengalir atau aquades jika diperlukan. Yang kelima, lakukan tahap selanjutnya. Jenis-jenis larutan fiksasi untuk jaringan. Yang pertama, formalin, yang kedua, larutan bowin. Selanjutnya, fiksasi sediaan sitologik. Layaknya spesimen jaringan, spesimen sel pun harus melalui namanya fiksasi. Fiksasi spesimen sitologi yang sempurna adalah persyaratan untuk diagnosis sitologi dengan benar. Jika fiksasi jaringan seperti yang disebutkan pada topik di atas hanya dilakukan dengan tahap perendaman, maka berbeda dengan fiksasi pada sediaan sitologi. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fiksasi kering, fiksasi lembab, dan fiksasi basah. Seperti yang telah disebutkan di atas, fiksasi dari sediaan sitologik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fiksasi basah. Fiksasi basah merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan sitologik masih dalam kondisi basah atau lembab. Larutan fiksasi basah dapat terdiri dari pertama alkohol 95-96%, metanol absolut, etanol alkohol 95%, propanol dan isopropanol 80%, denaturasi alkohol, formalin baset. Selanjutnya yaitu fiksasi coating. Fiksasi coating merupakan fiksasi yang dilakukan untuk mengganti fiksasi basah. Fiksasi ini dilakukan dengan pemberian aerosol atau penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode berbasis cairan. Fiksasi ini terdiri dari alkohol dan polietilен glikol yang berfungsi sebagai pelapis dari sediaan sitologi. Yang ketiga, fiksasi kering atau fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di udara terbuka atau udara kering, atau dengan bantuan pemanasan kering. Sediaan sitologi harus diproses dan dikeringkan dengan segera untuk menghindari munculnya artefak. Salah satu keuntungan dari fiksasi ini adalah pembuatan dan pewarnaan yang cepat, yaitu dalam waktu 2-3 menit. Berikut ini adalah gambar sel. Yang pertama, hasil dari sediaan sitologi yang difiksasi dengan fiksasi basah, di mana terlihat komponen inti yang jelas. Gambar kedua adalah hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan tidak jelasnya inti dari sel. Namun pada fiksasi ini yang menjadi target adalah produk mucin. Lalu gambar ketiga yaitu sediaan sitologi serviks yang menunjukkan tingkatan kematangan sel dilihat dari komponen sitoplasmanya. Fiksasi sediaan dilakukan dengan fiksasi basah. Dan gambar keempat adalah sediaan sitologik yang menunjukkan vakuola lipid dengan warna yang bening. Fiksasi sediaan dilakukan dengan fiksasi kering. Yang terakhir yaitu pematangan jaringan. Pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan. Kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, harus melalui tahap perantara terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah-langkah pematangan jaringan. Yang pertama, dehidrasi. Tahap pertama pematangan jaringan adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau sukar air. Memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Macam-macam cairan dehidrasi. Yang pertama yaitu etanol, aseton, isopropil alkohol, butil alkohol atau butanol, dan yang terakhir alkohol terdenaturasi. Tahap yang kedua yaitu pembeningan. Pembeningan merupakan tahap kedua dalam pematangan jaringan, di mana pada
Tahap ini yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Macam-macam reagen pembeningan yang rutin digunakan. Yang pertama silol, toluen, kloroform, silol substitusi, citrus fruit oil atau reagen limonene. Selanjutnya yang ketiga, infiltrasi. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Parafin adalah filtrat yang paling banyak digunakan untuk infiltrasi dan embedding. Lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium, yang mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selain proses pemotongan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. Pada proses pematangan jaringan terjadi pertukaran antara cairan yang ada di dalam jaringan dengan cairan yang ada di sekitarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pertukaran yang terjadi yaitu pertama agitasi, yang kedua suhu, ketiga viskositas, dan keempat vakum, kelima jenis jaringan, dan keenam ukuran jaringan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perpindahan suatu larutan. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai pemotongan kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.